Pasca Little Aresya ditutup, Pemkot Yogyakarta mengalihkan anak-anak didiknya ke tempat penitipan anak lain. Setidaknya ada 15 daycare resmi yang ditunjuk untuk menampung para korban. Salah satunya adalah Alifa Muslim Babypreneur Daycare. Pihak pengelola menjelaskan, perizinan daycare tidak hanya mengatur soal fisik bangunan dan fasilitas, namun juga latar belakang pendidikan para pengasuhnya. Meski begitu, prosesnya tidak memakan waktu lama. Salah satunya ini, jadi ini salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pendamping-pendamping di daycare. Jadi mereka harus punya sertifikat atau melakukan pelatihan atau mengikuti pelatihan bimbingan teknis konvensi hak anak, kemudian pengasuhan positif ini dari kementerian ini. Syarat wajib yang harus dimiliki, ya, yang harus dimiliki oleh setiap pengasuh di daycare yang memenuhi standar SMI. Gitu. Kalau pengurus izin nggak lama, karena alhamdulillah khususnya untuk Pemkot kota ini juga luar biasa. Jadi mereka supportnya juga luar biasa, dan sekarang kan apa-apa online ya. Jadi kita penuhi dokumennya, kita upload gitu. Itu kira-kira 3 bulan itu sudah bisa kita dapatkan izin. Ya ini berapa tuh kalau ngurus izin pendirian daycare sendiri? Biaya nggak ada, nggak ada kalau dari pemerintah, nggak ada, nol. Meski teorinya tidaklah sulit mengurus perizinan, namun faktanya masih banyak daycare gelap di kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengungkap, hampir setengah dari daycare yang beroperasi saat ini adalah ilegal. Namun anehnya, Dinas Pendidikan justru menyebut daycare tak berizin tidak dalam ranah pengawasan mereka. Ya, karena tidak berizin maka belum dalam pantauan kami. Karena belum berizin. Nah, ya tapi kan ya kami nggak tahu kalau itu ada keberadaan seperti itu juga. Selama ini kan belum pernah mengajukan perizinan. Yang nggak ada izinnya sama sekali sampai dengan saat ini. Ya, sehingga kami belum melakukan visitasi. Memang yang berizin sekarang ada sekitar 37 sudah berizin. Dan yang belum berizin sekitar 30-an juga belum berizin. Ya, tapi menjadi catatan juga banyak juga yang tidak berizin itu operasionalnya nempel di TK-TK yang sudah ada. Tapi kan sebetulnya gini Mas, dari sisi perizinan kan kita juga sudah melakukan sosialisasi ke banyak posyandu ke masyarakat untuk mengecek itu berizin apa tidak. Tapi masyarakat kadang-kadang juga tidak ngeh tentang perizinan kayak gitu. Data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, angka kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Kasus kekerasan fisik, psikis, serta seksual masih membelenggu anak-anak Indonesia. Celakanya, lembaga pendidikan kilat dan sekolah justru menjadi salah satu tempat kejadian kekerasan dilakukan. Kita sangat tidak ingin ada kecolongan seperti ini, begitu ya. Semua kita tidak ingin ada kekerasan terhadap anak, apalagi DIY yang sudah layak anak ini, yang sudah bekerja keras ini untuk menjadikan DIY yang layak anak, kabupaten kotanya juga layak anak, begitu ya. Tetapi memang kalau ada kemudian satu rantai yang belum bekerja optimal dan kecolongan tadi, ini menyedihkan. Artinya kami sangat prihatin dengan adanya ini. Kemudian supaya itu menjadi ramah anak, kan kemudian ada standar untuk taman asuh ramah anak untuk para daycare ini, begitu. Dan kami mendorong itu untuk terpenuhinya standar-standar itu, sehingga ketika kemudian sudah didampingi, dibina, sudah sesuai memenuhi standar itu, maka kemudian kita sampaikan untuk sertifikat taranya, begitu. Ini memang setiap tahun kan bekerja terus ya untuk bisa semua daycare ini nanti menjadi tara, begitu. Kehadiran tempat penitipan anak menjadi pilihan bagi orang tua yang bekerja. Mereka sesungguhnya dengan berat hati menitipkan buah hatinya ke orang lain. Jangan lagi ada toleransi bagi daycare gadungan dan berperilaku keji. Metro TV